Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, puji Tuhan, di tengah situasi dunia yang tidak menentu, terlebih lagi yang sekarang lagi viral-viralnya yaitu virus corona, tapi itu tidak membuat kita menjadi undur daripada Tuhan, tidak membuat kita undur daripada beribadah. Karena apa? Karena kita berpegang pada janji kebenaran firman Tuhan yang memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tentunya saudaraku, saya menghimbau sebagai hamba Tuhan untuk tetap beribadah, tetap belajar firman Tuhan, tekun di dalam doa, dan tak lupa juga kita berdoa untuk situasi dunia saat ini. Semoga Tuhan menjawab setiap permohonan doa kita, dan juga Tuhan menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di dunia ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Puji Tuhan, kami bisa merasakan hidup, kekuatan daripada Tuhan, semangat pagi, semangat baru yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tafsirkan seluruh kebenaran firman Tuhan bagi kami, supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan firman itu siang dan malam. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, tema kita hari ini adalah mentoring yang efektif. Saudaraku, menjadi seorang mentor itu adalah tugas Tuhan. Tugas yang diberikan kepada orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk memuridkan jemaat Tuhan. Supaya apa? Jemaat Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin mengenal Allah, semakin hari bertumbuh di dalam iman pengetahuan yang benar. Saudaraku, maka oleh sebab itu kita harus menjadi seorang mentor. Karena tugas daripada mentor itu bukan hanya sekadar tugas daripada hamba Tuhan, majelis atau diaken. Tapi tugas mentoring itu adalah tugas kita bersama. Puji Tuhan, mari saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Puji Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupannya. Saudaraku, bagaimana cara menjadi seorang mentor yang efektif? Bagaimana menjadi seorang mentor yang dipakai Tuhan secara luar biasa? Yang pertama adalah milikilah hati nurani yang murni. Pada ayat ketiga dikatakan apa? Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan hati nurani yang murni? Hati nurani yang murni itu adalah hati yang tulus, hati yang jujur di hadapan Tuhan.
Maka dalam hal ini melayani Tuhan itu harus berdasarkan motivasi yang benar, harus berdasarkan hati yang jujur, bukan motivasi yang salah. Tetapi saudaraku, hari-hari ini terkadang ketika kita melayani Tuhan, kita seringkali melayani dengan motivasi yang salah, motivasi yang keliru, sehingga pelayanan kita tidak berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, siapakah yang dapat mengetahui hati manusia selain daripada Allah sendiri? Ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Stott. Dia pernah berkata bahwa, saudaraku, hati manusia itu ibarat sumur, saudaraku. Ya, sumur yang atasnya bening, tetapi dasarnya adalah lumpur. Demikian juga dengan hati manusia. Tidak ada yang mengetahui selain daripada dirinya sendiri dan Tuhan. Maka jangan menilai seseorang dari hanya sekedar penampilan fisik semata, tapi nilailah seorang dari ketulusan hatinya untuk melayani Tuhan. Jadi pada poin yang pertama ini, firman Tuhan hendak mengajarkan kepada kita bahwa menjadi seorang mentor yang efektif, saudaraku, menjadi seorang mentor yang dipakai Tuhan jadi berkat, dipakai Tuhan luar biasa. Yang pertama adalah harus memiliki hati nurani yang murni. Saudaraku, pada poin yang kedua, saudaraku, bagaimana cara menjadi seorang mentor yang efektif adalah kita harus mewariskan warisan iman. Mewariskan warisan iman kepada siapa? Kepada murid kita, kepada jemaat kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita yang kita muridkan. Saudaraku, maka oleh sebab itu Rasul Paulus berkata pada yang ketiga, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Maka dalam hal ini Rasul Paulus mencontoh cara hidup atau sikap hidup daripada leluhurnya, meneladani secara hidup daripada nenek moyangnya. Maka oleh sebab itu pada ayat yang kelima dikatakan bahwa Rasul Paulus juga memberikan sebuah nasihat kepada Timotius untuk mencontoh teladan hidup daripada orang tuanya. Siapa itu? Louis neneknya dan Eunike ibunya. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Paulus tidak sedang memperkenalkan agama baru, tetapi apa yang dipercayai oleh leluhurnya itu juga yang dipercayai oleh Rasul Paulus. Maka kita sebagai orang tua tentunya juga harus mewariskan iman kepada siapa? Kepada anak cucu kita. Supaya apa? Supaya anak cucu kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang mencintai Tuhan. Ketika kita sebagai orang tua, ingat saudaraku, orang tua itu bukan hanya sekedar menjadi representasi atau wakil Tuhan, tapi orang tua itu juga pengajar, pendidik Kristen, saudaraku. Untuk apa? Mewariskan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Supaya apa? Kelak ketika anak-anaknya bertumbuh dewasa, maka anak-anak akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi coba bayangkan, kalau kita tidak pernah mewariskan warisan iman kepada anak cucu kita, maka apa yang terjadi? Saya percaya, saudaraku, maka anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Karena apa? Dari sejak dini, dari sejak kecil tidak pernah diajar untuk belajar firman Tuhan. Dari sejak dini tidak pernah diajar untuk mencintai Tuhan. Maka saudaraku, perlu diingat, kita adalah mentor Tuhan. Kita adalah mentor bagi jemaat Allah. Maka Tuhan pakai kita untuk bisa mewariskan iman kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita layani. Kalau kita menjadi orang tua, maka tentunya kita juga adalah mentor. Membina bagi siapa? Anak-anak kita untuk mewariskan apa? Iman. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Supaya apa? Mereka bertumbuh menjadi orang yang mengenal Tuhan. Pada poin yang ketiga, saudaraku, bagaimana menjadi seorang mentor yang efektif? Yang ketiga adalah selalu berdoa, saudaraku. Menjadi pembimbing, menjadi pembina murid, saudaraku. Saudaraku harus berdoa. Maka dikatakan pada ayat yang berikutnya, saudaraku, dikatakan seperti ini. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Di dalam terjemahan NIV itu lebih diterjemahkan I constantly remember you in my prayers. Maka terjemahannya mengatakan apa? Terjemahannya mengatakan bahwa aku senantiasa mengingat engkau di dalam doa-doaku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita soroti kata-kata aku senantiasa mengingat engkau di dalam doaku. Saudaraku, mengapa sih kita harus senantiasa berdoa? Karena yang pertama, saudaraku, doa itu merupakan sebuah pertempuran. Maka oleh sebab itu Martin Luther di dalam sebuah kalimatnya mengatakan bahwa pekerjaan yang paling sulit
itu adalah berdoa. Karena apa saudaraku? Di saat kita berdoa, kita sedang memasuki peperangan yang besar. Melawan siapa? Keraguan, melawan keluh kesah yang disebabkan oleh kelemahan hati dan perasaan tidak layak di dalam diri kita. Saudaraku, mengapa berdoa adalah sebuah hal yang susah, saudaraku? Karena kita sedang masuk ke dalam sebuah medan peperangan, medan pertempuran. Melawan siapa? Kuasa-kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, anak Tuhan harus senantiasa berdoa terus-menerus, saudaraku. Tidak ada henti-hentinya. Kita harus berdoa terus-menerus, sama seperti yang dikerjakan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Salah satu contohnya adalah Rasul Paulus. Yang berikutnya, saudaraku, kenapa kita harus berdoa terus-menerus, saudaraku? Karena apa? Karena doa itu menyiratkan satu hubungan antara anak dengan Bapa. Kembali Martin Luther juga berkata bahwa karena tidak ada suara yang lebih indah daripada suara anak yang berbicara kepada bapaknya. Tidak ada suara yang lebih indah ketika seorang anak berbicara kepada bapaknya. Maka dalam hal ini, saudaraku, doa itu adalah satu percakapan, komunikasi keluarga yang begitu hangat, yang begitu akrab, yang begitu intim. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa berdoa. Tidak jemu-jemunya berdoa. Karena apa? Ketika kita berdoa, kita menjalin hubungan yang akrab, dekat dengan Tuhan. Maka apa yang dapat kita pelajari adalah bahwa Paulus tidak sedang berdoa untuk dirinya sendiri, tapi ia sedang berdoa untuk anaknya Timotius, untuk semua orang, untuk jemaatnya, untuk rekan sekerjanya. Saudaraku, maka kita harus belajar daripada Rasul Paulus bahwa kita tidak boleh berdoa hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus berdoa kepada siapa? Orang-orang di sekitar kita. Berdoa untuk rekan pelayanan kita. Berdoa untuk siapa? Musuh-musuh kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya mereka bisa menerima Injil. Supaya mereka yang hidup di dalam kegelapan dapat diterangi oleh terang Injil Tuhan yang begitu ajaib. Kenapa kita harus mendoakan musuh-musuh, saudaraku? Supaya apa? Supaya hati mereka diubahkan. Mereka menjadi orang yang mengenal kebenaran, mengenal Injil Tuhan. Hati mereka diubahkan menjadi seorang yang penuh kasih. Maka kita harus berdoa kepada musuh-musuh. Kenapa kita harus berdoa ke Tuhan untuk rekan pelayanan kita? Supaya apa? Supaya mereka dikuatkan. Supaya apa? Mereka dihibur senantiasa. Maka dalam hal ini, pada poin yang berikutnya, firman Tuhan hendak mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berdoa. Bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi juga mendoakan orang-orang di sekitar kita. Yang berikutnya, pada poin yang berikutnya, bagaimana kita menjadi seorang mentor yang efektif. Pada poin yang berikutnya adalah kita harus saling menguatkan, saudaraku. Maka pada ayat berikutnya dikatakan apa? Apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Rasul Paulus memiliki satu kerinduan untuk bisa berjumpa dengan siapa? Untuk bisa berjumpa dengan Timotius, anak rohaninya. Maka sekalipun Rasul Paulus adalah seorang rasul yang militan, seorang rasul yang hebat, seorang rasul yang luar biasa, seorang rasul yang dipakai Tuhan, tetapi tetap saja Rasul Paulus masih membutuhkan dukungan dari rekan kerjanya. Dari siapa? Dari anak didiknya, anak rohaninya. Siapa itu? Timotius. Maka saudaraku, seharusnya kita sebagai pelayan Tuhan seharusnya tidak menjadi rival, saudara kita, tapi kita seharusnya berkolaborasi, saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Kita bukan rival, karena apa? Kita tim sekerja di dalam Tuhan. Kita tim sekerja di dalam Kristus. Maka seharusnya kita berkolaborasi, saling menguatkan. Kalau ada yang susah, kita hibur. Kalau ada yang sakit, kita doakan. Kalau ada yang lemah, kita kasih motivasi, kita kasih firman Tuhan. Supaya apa? Dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Pada poin yang berikutnya, saudaraku, bagaimana menjadi seorang mentor yang efektif? Yang berikutnya adalah menggunakan karunia roh, saudaraku. Maka dikatakan pada ayat berikutnya, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpang tanganku atasmu. Saudaraku, karunia roh itu dapat kita miliki ketika kita percaya kepada Kristus. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka kita menerima karunia roh. Dan karunia roh itu tidak diberikan oleh manusia. Jadi jangan berpikir bahwa karunia itu diberikan oleh manusia. Tidak, saudaraku. Karunia roh itu diberikan hanya oleh Allah. Saudaraku, ada dua sifat tentang karunia roh.
Yang pertama adalah karunia yang sifatnya adalah mujizat, seperti menyembuhkan orang sakit, seperti karunia berbahasa roh, dan kemudian seperti karunia bernubuat, karunia penglihatan. Saudaraku, itu adalah karunia yang sifatnya adalah mujizat. Tetapi ada juga karunia yang sifatnya non-mujizat, saudaraku. Karunia non-mujizat itu seperti apa? Karunia non-mujizat itu adalah seperti halnya memimpin, mengajar, dan kemudian penginjilan, berdoa. Itu adalah karunia non-mujizat, saudaraku. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika engkau sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan apa? Jangan lupa untuk mengobarkan karunia roh yang ada padamu. Saudaraku, bagaimana kita mengerti karunia yang kita miliki, karunia yang diberikan oleh Tuhan, dan kita harus gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah saudara harus cari dengan cara apa? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, karunia saya di mana? Ketika saudara memiliki karunia untuk mengajar, saudaraku, maka saudara yang harus saudara lakukan adalah belajar sungguh-sungguh. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Supaya apa? Ketika engkau menyampaikan firman Tuhan, maka jemaat diberkati. Maka intinya adalah tanya kepada Tuhan. Kalau kita tak tahu karunia kita apa, tetapi tujuan daripada karunia roh itu, baik karunia sifatnya mujizat ataupun karunia sifatnya non-mujizat, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kesombongan manusia, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan. Untuk apa lagi? Untuk membangun jemaat. Supaya apa? Jemaat bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk apa lagi, saudaraku? Untuk pekerjaan misi Tuhan di muka bumi ini. Supaya apa? Injil Tuhan diberitakan bagi banyak orang, dan banyak orang menjadi percaya. Tuhan dipermuliakan. Pada poin yang berikutnya, saudaraku, bagaimana cara menjadi seorang mentor yang efektif, saudaraku? Pada poin yang berikutnya, kita sebagai seorang mentor harus hidup dipimpin oleh roh. Bukan oleh keinginan daging. Bukan oleh kemauan kita sendiri. Tidak, saudaraku. Menjadi seorang mentor yang dipakai Tuhan secara luar biasa, saudaraku. Maka hidupmu, hidup kita, hidup saya, hidup saudara semuanya harus dimulai daripada pimpinan daripada Roh Kudus. Maka saudaraku, pada ayat berikutnya dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, orang yang hidupnya sudah dipimpin oleh roh Allah, saudaraku, tidak akan menerima roh ketakutan. Saudaraku, ketakutan di sini harus dibedakan dengan takut akan Allah. Tetapi ketakutan di sini itu lebih kepada yang namanya ketakutan akan kuasa-kuasa kegelapan, ketakutan akan dosa, saudaraku, ketakutan akan apa lagi? Ketakutan akan tipu muslihat iblis, saudaraku, ketakutan akan ancaman manusia, ketakutan akan kematian. Intinya adalah ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketakutan secara duniawi, bukan ketakutan kepada Tuhan, bukan takut akan Allah. Perbedaannya apa, saudaraku? Kalau takut akan Allah membawa manusia untuk mempermuliakan Tuhan, membawa manusia untuk semakin akrab dengan Tuhan, membawa manusia untuk menghormati Allah, membawa manusia untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Tapi kalau ketakutan manusia itu membawa teror, membawa ancaman. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita yang menerima roh Allah, saudaraku, kita tidak lagi takut terhadap yang namanya ancaman kematian, tidak lagi takut terhadap yang namanya ancaman maut. Karena apa? Tuhan sudah mengalahkan itu semuanya. Maka saudaraku, seorang yang dipimpin oleh roh Allah, hidupnya tertib, hidupnya diberikan kekuatan. Bukan hanya itu saja, tetapi hidupnya juga penuh dengan kasih Allah. Pada poin yang terakhir, saudaraku, bagaimana cara menjadi seorang mentor yang efektif? Yang terakhir adalah kita senantiasa harus menjadi saksi Kristus. Maka pada ayat ke-8 dikatakan apa? Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudaraku, menjadi seorang mentor yang efektif, tentunya hidup kita harus bisa menjadi saksi bagi orang-orang sekitar kita, termasuk bagi jemaat yang kita sedang muridkan atau kita layani, saudaraku. Maka jangan malu menjadi saksinya Tuhan, saudaraku. Tetapi ada begitu banyak orang Kristen malu. Malu apa? Malu bersaksi, malu menderita bagi Injil Tuhan. Kenapa, saudaraku? Ada berbagai macam faktor. Tetapi, saudaraku, salah satu faktornya adalah mungkin karena takut dikucilkan, mungkin karena takut ditolak, mungkin karena takut tidak diterima oleh masyarakat di sekitar, sehingga kita malu untuk bersaksi.
Tetapi saudaraku, ada hal yang menghibur kita bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada kita, kalau dunia menolak kita, ingat, terlebih dahulu aku sudah ditolak oleh dunia ini. Kalau dunia menolak kamu, ingat, aku terlebih dahulu memilih kamu. Kalau kamu berasal dari dunia ini, maka tentunya dunia akan lebih menyayangi kamu. Tentunya kita bukan berasal dari dunia ini. Karena apa, saudaraku? Kita ini bagaikan seorang musafir yang berkelana, saudaraku. Maka dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita itu adalah di dalam kerajaan surga. Dari sana kita berasal. Maka tentunya dunia tidak sayang kepada kita. Maka dunia tidak mencintai kita. Maka dunia menolak kita karena dunia tidak mengenal kebenaran. Tapi yang saya mau tekankan adalah kalau kita menderita karena kebenaran, kalau kita menderita karena Injil, karena kita memberitakan Injil, karena kita bersaksi bagi semua orang, saudaraku, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Maka kalau kita menderita, tak usah malu. Tentunya kita harus malu, saudaraku. Kalau kita menderita karena kita berbuat jahat, kita harus malu. Kalau kita menderita karena kita berbuat dosa. Karena apa? Kalau kita menderita karena berbuat dosa, maka Tuhan tidak dipermuliakan. Tuhan bisa saja dihina. Tuhan bisa saja tidak dipuji oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi bagaimana supaya Tuhan dipuji? Jangan jemu-jemu untuk bersaksi. Dan yang berikutnya, saudaraku, penderitaan itu adalah sebagai karunia roh daripada Tuhan. Karunia diberikan Tuhan, saudaraku. Untuk siapa? Untuk para muridnya yang mengasihi Dia. Maka Tuhan tidak menjanjikan ikut Tuhan senantiasa sukses, ikut Tuhan senantiasa berhasil, gak ada sakit penyakit. Saudara, itu namanya teologi menyesatkan, teologi kemakmuran. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tetapi saudaraku, Tuhan seringkali ingatkan bahwa mengikut Tuhan harus memikul salib. Untuk mengikut Tuhan harus menyangkal diri, saudaraku. Maka di dalam mengikut Tuhan, jalan kita tidak selalu rata. Di dalam mengikut Tuhan, jalan kita tidak selalu mulus-mulus. Tetapi saudaraku, percayalah, walaupun kita mengikut Tuhan, dipenuhi dengan penderitaan, masalah, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan, semangat yang baru di dalam kehidupan anak-anaknya, orang-orang percaya kepada janji-janjinya. Maka saudaraku, sebagai penutup, saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi seorang mentor yang efektif? Bagaimana kita menjadi seorang mentor yang dipakai Tuhan jadi berkat bagi orang-orang kita layani? Adalah dimulai dari teladan hidup. Maka kita harus menjadi teladan hidup yang baik, memiliki kerohanian yang baik. Tak mungkin menjadi seorang mentor dipakai Tuhan tetapi tidak bisa menjadi teladan yang baik, tidak memiliki kerohanian yang baik. Tak mungkin seperti itu. Maka menjadi seorang mentor itu harus memiliki teladan hidup yang baik, menjadi model, menjadi teladan yang baik. Supaya apa? Supaya jemaat yang dilayani, supaya orang yang dimuridkan belajar daripadanya. Maka saudaraku, yang lebih penting adalah tugas mentoring ini adalah tugas kita bersama. Karena ini adalah termasuk dalam bagian pekerjaan Tuhan. Bukan hanya saja hamba Tuhan, bukan hanya majelis yang terlibat, tetapi dari setiap jemaat Tuhan harus terlibat di dalam mementoring sesama, di dalam mementoring jemaat. Supaya apa? Kita makin hari makin bertumbuh, menjadi seorang yang mencintai Tuhan, menjadi seorang yang berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan memberkati. Mari saya mengajak kepada kita semuanya untuk berdoa, saudaraku. Bukan hanya berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, tapi kita juga berdoa untuk situasi dunia, untuk wabah virus corona yang merajalela kemana-mana. Tetapi satu hal yang harus kita pegang adalah bahwa ketakutan kita akan Tuhan harus jauh lebih besar daripada ketakutan kita akan virus corona. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Firman-Mu sudah jelas mengajarkan bahwa mentoring yang efektif adalah dimulai dari teladan kehidupan kami. Kami harus mencintai Tuhan, kami harus bisa menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Agar apa? Agar Tuhan dipermuliakan, agar orang-orang sekitar kami mencontoh teladan hidup yang baik dari kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Taruhlah satu kerinduan di dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Bukan hanya untuk penginjilan, tapi juga untuk memuridkan. Supaya kami bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam pengharapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk wabah virus corona yang hari-hari ini membuat
banyak orang menjadi cemas. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan pakai juga pemerintah, Tuhan juga pakai para dokter untuk bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, biarlah ketakutan kami akan Tuhan harus jauh lebih besar daripada ketakutan kami akan virus corona. Terpuji namamu, kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.